Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ridlo. Saya dari untuk yang pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait deploy sebuah web application open source selain WordPress, PHP atau non PHP yang membutuhkan penggunaan database. Nah, jadi yang pertama uh, kita buat VPN terlebih dahulu. Kenapa kita buat VPN terlebih dahulu? Karena untuk yang default dari uh, Oracle Cloud-nya itu sudah dipakai di praktikum sebelumnya. Jadi harus membuat VPN baru agar kita bisa melakukan uh, run ini maksud saya agar kita bisa mengkoneksikan web server secara publik. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke cloudoracle.com. Jadi ini adalah akun saya yang didapat dari akun Polynema. Oke, selanjutnya di sini pada button hamburger. Kita pilih bagian networking. Jadi kita pilih virtual cloud networks. Tunggu proses loading. Oke, setelah proses loading selesai, nah ini adalah default VPN yang sudah ada di dalam akun saya. Karena di sini saya mau membuat virtual mesin baru, tentunya harus ada VPN baru juga. Jadi saya bikin VPN baru dengan cara klik button Start VPN Wizard. Setelah itu, klik Start VPN Wizard. Tunggu proses loading sampai selesai. Setelah loading selesai, kita buat namanya, misal VPN quiz. Nah, untuk configuration VPN, subnet, sama CDR block private subnet juga, public sama private ini biarkan default. Habis itu uh, kita langsung saja ke klik button next. Pastikan untuk VPN name-nya sudah kita isikan ini. Jadi tinggal klik next. Setelah itu di sini akan ada beberapa deskripsinya untuk VPN-nya. Jadi name-nya adalah VPN quiz, kemudian tag-nya adalah seperti ini. Setelah itu ini kita cek lagi. Nah, jika dirasa sudah jelas, tinggal klik button create dan tunggu proses sampai creating resort-nya dan semua. Ini masih waiting. Nah, sekarang sudah selesai. Kita masuk ke view virtual code network-nya. Nah, ini expect you're trying to reach Asimov. Jadi tinggal klik here. Oke, tunggu proses loading-nya. Setelah proses loading-nya berjalan, jadi akhirnya kita sudah berhasil membuat VPN quiz-nya. Oke, setelah kita berhasil masuk ke VPN yang sudah kita buat sebelumnya, jadi kita tinggal langsung masuk ke security list. Pada security list, ini kita ada dua option. Jadi security list for private subnet VPN quiz sama default security list for VPN quiz. Jadi langsung saja kita pilih bagian default security list. Setelah itu, di sini kita tambahkan add ignore rules. Jadi kita tambahkan di sini port 80. Nah, port 80 itu untuk apa ya? Jadi port 80 adalah konektivitas web server dan merupakan port default untuk koneksi HTTP. Jadi langsung saja di sini kita masukkan portnya adalah 80. Kemudian di sini untuk konektivitas
manage web server. Oke, setelah selesai dibuat, langsung saja add ingress rules. Baik, kita sudah berhasil membuat port 80-nya. Baik, setelah kita berhasil membuat VCN-nya, langsung saja akhirnya kita bisa membuat instance baru ya. Oke, kita bikin instance barunya. Klik instance. Dan di sini udah ada 2. Tadi saya ada kesalahan. Jadi di sini saya mau buat baru dengan cara klik button create instance. Di sini kita masukkan nama instance-nya, VM quiz. Setelah itu, pada bagian image kita edit image and shape. Jadi di sini kita rubah image, change image. Jadi pada change image kita rubah Oracle Linux-nya menjadi Ubuntu ya. Oke, ini masih proses loading. Nah, pada di sini udah centang bagian kanan shell Ubuntu versi 20.04. Jadi tinggal select image. Kalau sudah, di sini untuk shape-nya biarkan secara default. Oke, nah di sini untuk networking-nya adalah yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada VPN 202. Nah, karena saya tadi sudah membuat VPN quiz, tinggal dipakai saja. Kemudian untuk subnet-nya dibuat public subnet ya. Oke, setelah itu, setelah proses semua berhasil, jadi di sini pada SSH case, ini kita download ya. Kita download save private key-nya, kemudian save public key-nya juga. Oke, untuk boot volume, ini gunakan secara default saja. Oke, setelah semua berhasil dijalankan, kita setting, sudah berhasil kita setting, jadi langkah selanjutnya tinggal langsung klik create button. Oke, tunggu beberapa saat. Jadi oh, ternyata terbatas ya. Jadi saya hapus dulu yang satunya. Hapus. Oke, nanti hapus lagi. Kemudian saya cari ininya, cari image, kemudian image, hanya investornya, dan kasih untuk, kemudian saya image. Proses kasih dijalankan untuk anak image-nya, ada image yang sudah saya sebelumnya. Jadi kalau sudah kita buat, image sudah kita buat. Kalau sudah, klik button seperti sama seperti ini. Oke, masih terjadi error. Setelah saya analisis, ternyata port destination port rank 80 ini masih ini ya, masih belum, statelessnya masih belum dicentang. Jadi saya edit dulu ya. Edit, kemudian ini stateless, dan ini biar lebih ini ya, allow HTTP connection mungkin. Kemudian untuk server nya biarkan default. Kemudian save change. Oke, jadi di sini udah yes ya. Kemudian TCP traffic for port 80, jadi udah port 80. Jadi selanjutnya kita jalankan lagi sudo iftables-nya ya. Jadi kita copy dulu, copy lagi buat running. Jadi semoga bisa ya.
Jadi selanjutnya sudo persis network persis save, pasti lagi. Oke, sudah sudah saya coba lagi. Sekarang mau saya jalankan kembali. Oke, masih error. Saya cari lagi. Oke, saya searching lagi. Ternyata setelah saya cek di sini, kenapa ini nggak bisa? Ternyata gangguan sama koneksi saya sendiri. Jadi saya mau pakai hotspot pribadi ya, pakai hotspot pribadi UKV. Kemudian uh, kemudian bentar, tunggu dulu. Sini karena udah terlalu lama jadi TX. Kemudian karena ini sudah tersambung pakai hotspot pribadi ini. Nah, ini udah pakai nama UKV ya. Jadi tinggal refresh dan saya jalankan dan sudah berhasil ya. Jadi ternyata bukan setelah saya aktifkan port 80-nya, ternyata bukan problem terkait saya salah atau enggak. Ternyata koneksinya yang masih belum stabil. Oke. Karena sudah berhasil jadi saya kembalikan ya. Uh, karena wifi saya ini kayaknya lagi gangguan juga. Jadi saya kembalikan itu aja, nggak apa-apa deh. Oke, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat VPN-nya, jadi kita akan mendeploy application-nya. Oke. Oke, saya post dulu. Baik, setelah kita berhasil membuat database-nya, kemudian sorry. Jadi setelah kita berhasil membuat virtual mesinnya, kemudian juga memasangkan VPN-nya juga, langkah selanjutnya kita membuat database-nya ya untuk agar bisa agar bisa digunakan di aplikasi yang bakal kita deployment nanti. Jadi aku searching dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil seperti yang sudah saya bilang tadi. Di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita buat database-nya dulu ya. Jadi langkah selanjutnya create database MySQL. Jadi kita buat database-nya terlebih dahulu dengan cara klik button hamburger lagi, kemudian database, kemudian pilih MySQL. Karena kita bakal mendeploy aplikasi menggunakan database MySQL. Oke, tunggu proses loading-nya. Kalau sudah selesai, kita create MySQL DB system terbaru. Selanjutnya, tunggu ya. Nah, di sini ini untuk nama database-nya. Oke, jadi di sini untuk nama name-nya gunakan default, kemudian pilih standalone. Setelah selesai di create administrator credential, ini masukkan username-nya kita. Nanti ketika kita mengakses di putihnya, agar kita bisa mudah. Jadi ini masukkan juga password-nya. Oke, confirm password. Oke, setelah berhasil membuat administrator kredensialnya, untuk configure networking pada VPN-nya, pastikan
menggunakan fetch and quiz yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk DB-nya kita private. Kenapa? Karena biar database biar tidak dihack gitu ya. Karena sifatnya database sendiri itu adalah private. Setelah itu untuk data storage-nya, size-nya gunakan 50 GB, sudah cukup. Kemudian confirm backplane, masukkan 7, oke. Ini saya rasa untuk konfigurasinya sudah cukup. Jadi kalau dirasa sudah cukup, langsung klik button create. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Saya ulangi untuk provide saya ulangi ya. Jadi untuk configuration network ini VCN. Kemudian untuk subnetnya kita masukkan public subnet VCN quiz regional ya. Nah, setelah proses semuanya berhasil, setelah dirasa sudah benar, maka langsung klik button create. Oke. Ini sudah loading ya. Jadi dalam artian, nah ini sudah creating. Jadi untuk proses pembuatan database-nya kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena memori yang digunakan adalah 80 GB, kemudian storage size-nya juga 50 GB. Jadi kayaknya agak lama, jadi saya stop dulu sambil mungkin saya melakukan instalasi di instalasi di putihnya ya. Jadi kita buka dulu putihnya karena tadi membutuhkan waktu yang lama, jadi putihnya keluar. Oke, kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya ini adalah yang ada di yang kita di compute sama instance. Nah, oke, setelah masuk ke instance, tunggu dulu sebentar. Oke, nah di sini masih loading ya. Oke, pilih VM quiz. Nah, di sini kita tunggu. Nah, public IP address. Oke, kita masukin ke dalam hostname-nya. Kemudian kita login pakai SSH authentication-nya. Kita browse. Setelah itu masukkan private key-nya. Habis itu klik open. Selanjutnya kita login. Username-nya adalah Ubuntu. Ya, masukkan password-nya. Kalau password-nya dirasa berhasil, maka akan langsung masuk ke VM Ubuntu-nya, yaitu VM Quiz. Oke, kita lakukan proses selanjutnya ya, yaitu instalasi instalasi MySQL-nya.
Kalau kita perhatikan di sini, ketika kita jalankan MySQL, katanya MySQL-nya not found, harus diinstal terlebih dahulu. Nah, untuk instalasinya gimana? Kita pakai perintah sudo apt install MySQL client core 8.0. Oke, kita install. Tunggu beberapa saat. Oke, untuk instalasi sudah berhasil. Jadi kita cek lagi ya untuk database-nya. Kita masuk ke database, kemudian MySQL, kemudian masih proses loading. Tunggu sebentar. Oke, masih keriting ya. Kayaknya membutuhkan waktu yang lama, jadi saya pause dulu ya, biar prosesnya tidak terlalu panjang time-nya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sempat membutuhkan banyak waktu, jadi saya tinggal dulu dan saya coba di malam hari ini. Yang pertama tentunya buka MySQL-nya ya. Nah, ini sudah berhasil dibuat dengan DB system set-nya sudah aktif ya. Jadi ini dibuat Oktober tanggal 23, tinggal diklik saja untuk memastikan bahwa MySQL yang sudah kita buat sebelumnya sudah aktif gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sesuai dengan instruksi yang sudah saya buat. Jadi add koneksi inner rule on part range 3306 sama 3360 pada database koneksi. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk uh, ke networking, kemudian virtual cloud network. Selanjutnya tunggu proses loadingnya. Selanjutnya masuk ke VPN quiz ya, karena ini yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya pada sini pilih pada tab search, pilih security list, kemudian pilih default security list. Oke, selanjutnya kita tambahkan add ingress rule ya. Jadi ini statelessnya biarkan unchecklist, kemudian sort feature pakai 0.0, kemudian destination-nya pakai 3306 sama 30.3060 ya. Oke, setelah itu setelah dirasa sudah benar, tinggal klik button add ingress rule. Oke, tunggu, kita perhatikan. Nah, sudah terpasang ya, sudah rules-nya sudah kita terapkan di sini. TCP traffic for port 3306 sama 3360. Oke, langkah selanjutnya apa? Berarti langkah selanjutnya karena tadi sudah kita install MySQL client, jadi kita lakukan koneksi ya, koneksi ke MySQL. Nah, jadi sebelumnya saya akan menggunakan model yang ada di LMS-nya Pak Ono. Jadi Pak Ono Prawibo sudah menyediakan tutorialnya untuk instalasi di server Ubuntu. Jadi saya tinggal mengikuti tutorial yang ada di sini. Untuk itu, yang pertama saya login, saya setup database dulu ya. Jadi dengan perintah MySQL menu database administrator. Nah, ini oke, karena tadi membutuhkan waktu lama, jadi saya harus login dulu ya di putihnya. Dan selanjutnya, ya, di
Invoice, ini kan invoice, kemudian pilih API, ini memasukkan, kemudian S1 application, masukkan ke email dan passwordnya, dan ke open, masukkan caranya, itu berhasil karena tadi kita masuk ke akun invoice. Oke, kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, itu masuk ke MySQL-nya ya, kita setup database-nya terlebih dahulu. Caranya itu MySQL min-u. Nah, database yang kita buat sebelumnya adalah dengan nama UKV ya. Kemudian min-p, min-h, nama IP private dari database kita. Jadi, kita masuk ke database-nya lagi. Database MySQL. Nah, itu tunggu proses loadingnya dulu ya. Oke, pilih yang bagian atas karena yang baru. Selanjutnya kita cari IP private-nya. Nah, ini ya 10.0.0.249. Tinggal copy, langsung masukkan. Oke, sekarang kita sudah punya private IP address-nya, tinggal klik enter. Dan masukkan password yang sudah kita setting waktu kita membuatnya tadi. Kalau benar harusnya sudah berhasil masuk ke MySQL sini ya. Karena ini sudah masuk ke MySQL, artinya kita sudah bisa langsung masuk ke tag selanjutnya. Jadi kita ngikutin yang ada di tutorial dari Pak Ono ya. Langkah yang pertama, karena saya sudah menginstal Apache-nya, saya instalasi mungkin mungkin karena ini ya, saya exit dulu karena saya belum menginstalasi PHP-nya. Ya, saya belum instalasi PHP-nya kayaknya. Jadi saya instalasi dulu ya. Oke, saya instalasi dulu. Caranya ini langsung copy saja di documentation. Kita langsung pastekan. Oke, sudah berhasil menginstal PHP 7.4. Sekarang kita install extension-nya. Tinggal enter. Baik, untuk install extension sudah selesai ini ya. Jadi langkah selanjutnya langsung saja kita setup database. Jadi seperti yang udah langkah yang tadi saya lakukan, langsung aja tinggal SQL min-u, UKV, min-p, min-h, kemudian masukkan passwordnya. Terusnya kalau benar udah masuk ke MySQL ya. Jadi di sini saya mau melihat database-nya dulu ya, untuk memastikan saja. Oke, ada 4 tabel. Di sini saya mau bikin database baru. Setnya database ya. Kita create database model. Langsung copy sini aja. Langsung copy sini aja ya. Klik kanan, kemudian bentar.
Oke, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita uh, selanjutnya bentar satu. Selanjutnya kita kopas ini ya. Selanjutnya kita kopas saja. Jadi masukkan model privilege-nya ke dalam UKG. Jadi udah boleh semua ya. Tinggal klik enter dan kasih titik koma, jangan lupa. Oke, salah. Mungkin satu admin ya. Admin, sorry. Ini karena saya udah bikin. Langsung Grand Al to Grand Al Privilege on Model to UKG. Jangan lupa titik komanya. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke kita exit dulu ya. Exit. Oke. Pergi ke www. Bentar, saya cari dulu. Setelah database-nya berhasil dibikin, langkah selanjutnya kita instalasi ini ya, instalasi modelnya. Sorry, bentar. Kita kopikan saja. Ini saja tiket foto www dulu ya. www. Oke, kita ke cd car www html kls. Oke, setelah itu install modulnya pakai sintaks widget model. Kita masuk ke super user dulu ya. Jadi untuk jadi kita masuk ke super user dulu ya. Jadi sebenarnya sudo su. Oke, karena sudah masuk ke super user, artinya kita sudah bisa melakukan instalasi ya. Karena di sini ada permission denied. Saya lupa belum masuk ke rootnya dulu. Karena sudah masuk, jadi tinggal widget lagi. Oke, kita install. Waiting. Nah, udah proses downloading.
Oke, kita ls lagi. Nah, di sini sudah ada folder model Lattice 38 TGZ. Jadi perlu diekstrak terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mengekstraknya? Langsung saja tar xvf sesuai yang ada di dokumentasi. Tinggal enter. Ini sudah mulai melakukan ekstrak. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ya ke untuk menghapus itu, menghapus, sorry, saya cari dulu menghapus menghapus extensionnya ya. Jadi cd etc php 74 apa c2. Oke, setelah berhasil, selanjutnya kita lakukan ls. Kita lakukan ls. Nah, di sini ada php.ini, kita masuk ke cd nano php.ini. Oke, sekarang sudah masuk ke filenya sini, jadi kita tinggal cari extensionnya. Extension ini saya sudah menemukan extension MySQL-nya. Di sini komennya tinggal dihapus ya. Kemudian tinggal di save, kemudian Ctrl X untuk exit. Oke, karena kita sudah melakukan perintah nano, selanjutnya kita service restart Apache service-nya, masuk ke dalam ini sudo service Apache restart. Oke, setelah berhasil di restart, kita cek, kita cmod ya, cmod rf 577 var dulu mungkin. Cmod 77 var dan cmod 77 var www dan cmod 77 var www html. Oke, selanjutnya ini kita sudah berhasil dalam artian langkah selanjutnya kita langsung lihat hasil dari administrasi dari ini, dari refresh sistem. Oke. Jadi di sini masih belum. Kenapa masih belum proses? Jadi saya lupa membaca dokumentasinya. Setelah saya baca dokumentasinya, ternyata ada yang kelewatan. Jadi join rf-nya masih belum saya masukkan. Langsung saja ikut dokumentasinya. Langsung pastekan. Oke, setelah itu tinggal refresh Apache model gitu ya. Model. Oh, sorry. Cek lagi. Untuk direktorinya apa? Oh, model gitu. Slash model.
Oke, ya, installation berhasil dengan sukses. Jadi di sini untuk modelnya tinggal mengikutin saja. Jadi untuk language-nya kita pilih Indonesia, ID, kemudian klik next. Nah, di sini konfirmasi jalurnya ya. Di alamat webnya model, terus HTML, kemudian klik selanjutnya aja. Oke, tunggu prosesnya. Nah, jadi saya pakai Proofpoint MySQL native MySQL ya. Kemudian klik selanjutnya, kemudian host basis datanya. Kayaknya ini butuh di basis data yang ada di server Apache ya. Jadi kita masuk ke MySQL DB sini, kemudian repeat address-nya ini adalah Apache-nya. Nama basis datanya adalah local host basis datanya. Kemudian nama basis datanya adalah punya kita sendiri, artinya saya masuknya. Nama basis datanya di sini kebetulan adalah mana nih? Ini MySQL 214431. Kemudian basis data, basis datanya adalah UKV. Kemudian pada basis datanya adalah head. Oke, mungkin itu ya. Kita coba cek lagi selanjutnya saja apakah benar. Oke, ternyata benar ya. Oke, kalau benar, jadi kita baca ini hak ciptanya. Jadi ini untuk belajar aja ya. Oleh karena itu langsung saya lanjutkan. Selanjutnya dicek alat ini untuk instalasi model. Nah, ternyata oke semua, jadi sudah benar. Namun setnya masih belum HTTPS ya. Nah, jadi untuk sekarang saya masih belum melakukan HTTPS-nya, langsung saya lanjutkan saja. Nah, oke, berhasil di bagian sistem ini masih loading. Loading, tunggu sebentar. Baik, proses loading sudah berjalan. Nah, di sini instalasinya sudah sukses. Sudah terlihat sudah sukses semuanya kan. Wah, benar. Kita scroll paling bawah, scroll, 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 terus sampai selesai. Oke, oke, sudah sukses semua. Klik lanjutkan. Oke. Selanjutnya di sini nama penggunanya admin, kemudian nama depan admin, terus alamat email 1941.id. Disembunyikan alamat email saya dulu. Oke, di kota Lumajang, Indonesia, punya Asia, Jakarta. Kemudian ini dikasih juga sih, kemudian nama depannya dikasih namanya quiz. Selanjutnya tinggal klik perbarui profil. Kayaknya harus membuat password baru ya. Jadi saya buat password dulu. Kemudian perbarui profil. Oke, profil sudah diperbarui, ternyata harus rusak. Jadi saya perbarui dulu. Oke, setelah selesai kita coba perbarui profil lagi. Sini proses loading. Oke, pengaturan kita disuruh masuk pengaturan halaman depan ya. Di model Molina, Molina, katakan di model Politeknik Malang. Standarnya sih ada. Nah, kalau autentikasi mengaktifkan dulu, kemudian alamat email 194 1 Oke, klik simpan perubahan. Model Molinema sudah berhasil saya buat. Di sini nama profilnya juga Quiz. Ini sudah berhasil dibuat, daftar situs di sini deskripsinya juga sudah. Jadi model Molinema sudah berhasil dibuat. Mungkin itu saja dari saya, yaitu quiz. Jadi quiz ke pertemuan ke-6 sudah selesai. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekian, apabila banyak kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.